Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku ya? Sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini Buya harap kita belajar dengan semangat, belajar dengan giat, supaya apa yang diharapkan oleh materi yang nanti akan kita ajarkan dapat tersampaikan dan dapat dipahami oleh kalian semuanya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya akan Buya absen. Siapa yang hadir pada hari ini? Oke, baik. Kita akan memasuki materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah yang berkaitan tentang toharoh atau bersuci menurut ajaran Islam. Ya. Jadi anak-anak Buya sekalian, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam materi ini adalah nantinya selesai kita mempelajari materi toharoh ini, anak-anak sekalian bisa melaksanakan atau mengerjakan bagaimana konsep toharoh dalam Islam. Kemudian diharapkan juga kepada kalian semua untuk bisa memahami bagaimana toharoh, bagaimana cara mensucikan toharoh, dan apa-apa saja contoh-contoh menjadi bahagian dari toharoh tersebut. Baik, anak-anak Buya sekalian, di dalam konsep toharoh ada yang harus perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ketentuan-ketentuan tentang toharoh. Dalam secara umum, toharoh ini membahas tentang dua garis besar. Apa saja itu? Yang pertama adalah terkait tentang najis. Apa anak-anak ya? Najis. Nah, apa itu najis? Najis itu adalah kotoran yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi objek terhalang itu adalah kotoran-kotoran. Ya, jadi perlu kita ketahui bersama anak-anak Buya yang sholih dan sholihah bahwa ketika kita ingin beribadah, ketika kita ingin sholat, maka sesungguhnya tubuh dan diri kita ini harus bersih. Bukan hanya bersih, tetapi harus suci. Ya, jadi itu. Kemudian anak-anak Buya, karena yang Buya sampaikan tadi itu adalah kotoran yang sifatnya dari luar, maka najis itu terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Apa itu najis ringan, Buya? Najis ringan itu kalau kita artikan adalah najis yang cara pensuciannya itu mudah untuk dilaksanakan. Apa contohnya najis mukhaffafah itu, Buya? Contohnya adalah air seni bayi laki-laki yang masih berumur di bawah 2 bulan dan belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Jadi ini harus kita pahami, najis mukhaffafah itu adalah air seni anak laki-laki yang belum berumur lebih dari 2 bulan dan dia belum meminum kecuali air susu ibunya. Ya. Jadi kalau seperti itu, Buya, kena baju, kena celana abang atau kakak, bagaimana cara mensucikannya, Buya? Apakah perlu direndam? Apakah perlu dicuci pakaiannya? Tidak perlu. Jadi kalau seperti itu mensucikannya cukup
dipercik-percikkan dengan air yang bersih ke tempat yang terkena najis mukhaffafah tadi. Ambil air, kemudian dipercik-percikkan. Maka insya Allah menjadi sucilah pakaian atau celana yang terkena najis mukhaffafah tadi. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah najis yang ada dalam standar sedang atau pertengahan. Berarti tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, ya, atau tidak terlalu berat. Apa contohnya itu, Bu ya? Contohnya itu adalah kotoran, umpamanya kotoran hewan terkena di pakaian kita. Maka kotoran hewan itu kalau terkena di pakaian kita, pakaian yang terkena itu tidak boleh kita pakai untuk sholat, ya. Jadi pakaian itu harus kita bersihkan, kita cuci, ya. Kemudian kita jemur. Setelah bersih baru kita gunakan untuk sholat. Dan ingat, kotoran yang terkena dari pakaian itu yang mutawassithah tadi harus hilang baunya di pakaian kita, harus hilang warnanya, harus hilang bentuknya. Maka kalau sudah hilang yang tiga tadi, maka bukan pakaian yang tadi untuk melaksanakan sholat, ya. Kemudian yang ketiga ini najis mukhallazah. Apa itu najis mukhallazah, Bu ya? Najis mukhallazah itu adalah najis berat. Najis berat, ini harus diingat ini. Apa contohnya, Bu ya? Contohnya adalah ketika pakaian kita, celana kita terkena senggolan dari anjing atau babi atau jilatan. Maka cara mensucikannya, anak-anak ya, tidak cukup di sabuni, tidak cukup direndam, tidak cukup diberus, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang disyariatkan oleh Islam cara mensucikannya. Bagaimana itu? Caranya adalah dengan cara mensamaknya. Bagaimana caranya itu, Bu ya? Caranya adalah dengan menyiramkan tempat yang tersentuh dari anjing atau babi itu dengan air 7 kali, dan 1 diantaranya air yang bercampur tanah. Maka setelah itu dicuci seperti biasa, maka insya Allah pakaian yang terkena senggolan atau jilatan babi atau anjing itu kembali menjadi suci. Jadi inilah anak-anak Buya yang berkaitan tentang najis. Jadi Buya harap karena kalian sudah mulai beranjak remaja, bahkan sudah remaja, harus sudah mengetahui tentang najis yang tadi yang Buya sampaikan. Yang kedua adalah hadas. Apa itu hadas, Buya? Hadas itu adalah keadaan tidak suci seseorang yang menyebabkan tidak boleh beribadah kepada Allah, ya. Jadi ini dia. Jadi keadaan tidak suci itu berarti sumber ketidaksuciannya itu adalah dari diri sendiri kita, bukan dari yang lain. Kalau tadi najis itu dari kotoran, dari luar, tapi kalau hadas itu dari diri kita. Kemudian hadas terbagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama itu adalah hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Ya. Hadas kecil contohnya adalah ketika kita selesai buang air kecil atau buang air besar. Bolehkah kita langsung sholat? Bolehkah kita langsung sholat dalam Buya?
Tidak boleh, bagus. Ya, tidak boleh. Kalau kita baru selesai buang air kecil atau buang air besar, kita tidak boleh langsung sholat. Kenapa? Karena diri kita ini tidak suci atau belum suci. Maka cara mensucikannya adalah dengan kita berwudu. Nanti insya Allah akan Buya praktikkan bagaimana cara berwudu yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ada yang namanya hadas besar. Ya, hadas besar ini Buya banyak contohnya. Ya, banyak contohnya. Yang pertama, bagi laki-laki itu biasanya ada yang namanya mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah itu adalah keadaan seorang laki-laki yang ketika bangun dari tidurnya keluar sperma tanpa ia ketahui. Maka itu disebut dengan mimpi basah, dan itu biasanya menandakan kebaligan seseorang laki-laki. Ya, biasanya kalau sudah mimpi basah maka dia sudah mulai balik. Jadi harus hati-hati dan harus sudah mulai belajar untuk melaksanakan perintah Allah terkhusus sholat. Ya, jadi kalau keadaan seperti itu terjadi pada anak-anak Buya, maka wajib hukumnya ya melaksanakan mandi wajib. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa Buya? Yang kedua adalah berhubungan suami istri. Ya, berhubungan suami istri. Maka setelah selesai maka wajib melaksanakan mandi wajib. Bagus sudah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini terkhusus bagi perempuan. Bagi perempuan yang sudah haid atau yang sudah mens, maka setelah bersih maka dia wajib mandi wajib. Ya, itu dia. Kemudian ada lagi Buya, untuk perempuan yang baru melahirkan. Nah, ini biasanya perempuan yang baru melahirkan itu ya, dia akan mengalami masa-masa nifas. Apa itu nifas Buya? Nifas itu adalah keluar darah dari kemaluannya setelah melahirkan. Maka dia setelah bersih nanti maka wajib untuk mandi wajib. Ya, anak-anak Buya sekalian, kita tadi sudah mempelajari dan sudah membahas tentang hadis tentang najis dan hadas. Ya, kemudian kita akan mempelajari hikmah-hikmah ketika kita melaksanakan toharah dengan baik dan benar. Adapun hikmah-hikmahnya itu yang pertama adalah orang yang melaksanakan toharah dengan baik dan benar, maka dia akan terhindar dari penyakit. Ya, kenapa Buya? Karena dalam pelaksanaan pensucian dalam Islam itu menggunakan air atau membersihkan diri. Maka kita ketahui bersama bahwa sebahagian besar dari penyakit itu bersumber dari kuman dan kotoran. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak Buya, yang menjadi hikmahnya adalah orang yang melaksanakan wudhu bukan hanya pada saat mau sholat saja, tetapi keseharian ketika batal wudhunya dia wudhu kembali, batal lagi wudhu kembali. Maka Rasulullah menyampaikan orang yang seperti ini akan bersinar wajahnya nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya. Jadi Buya harap siapa yang mau nanti pada saat dibangkitkan dari kubur wajahnya bersinar karena kemuliaan. Biar kita semua mau, termasuk Buya juga mau.
Ya, betapa indahnya ketika kita dibangkitkan dari kubur, wajah kita bersinar. Ya, bersinar itu karena kita senantiasa menjaga wudu. Ya, yang ketiga adalah dengan menjalankan, mensucikan diri kepada Allah yang tadi dia sampaikan, itu merupakan sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, siapa yang mendekat, maka laksanakan bersuci dengan baik dan benar. Yang keempat, Rasulullah telah menyampaikan bahwa orang yang bersih itu adalah bahagian dari orang yang beriman. Maka kalau kita mau disebutkan dan dipanggil oleh Allah dan Rasulullah sebagai orang yang beriman, maka bersihkan diri kita dengan baik. Jadi anak-anak Buya kira itu saja materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya? Iya. Kalau seandainya tidak ada air, maka kita harus ngapain? Pakai apa? Bertayamum. Ya, tayamum. Itu dia, dengan menggunakan debu. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara tayamum dan bagaimana cara mandi wajib supaya tuntas, ya. Kemudian ada pertanyaan lain? Tidak ada? Baik, ya. Jadi Buya rasa karena tidak ada pertanyaan, Buya rasa sudah jelas apa yang Buya sampaikan. Nah, jadi Buya harap itu menjadi pengetahuan kalian dan bisa kalian praktikkan nanti di rumah. Ya. Kemudian anak-anak Buya sekalian, Buya harap ya selesai dari materi ini kalian menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Allah dengan cara mensucikan diri dengan pembahasan yang tadi Buya sampaikan. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka sesungguhnya Allah akan membantu apapun yang menjadi permasalahan-permasalahan kita, termasuk permasalahan-permasalahan Buya sekalian. Maka sesungguhnya orang yang dekat kepada Allah, maka dekat juga kepada kemudahan-kemudahan, dan insya Allah dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu yang penting. Mungkin itu yang dapat Buya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik di hadapan makhluk, di hadapan manusia, juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.